dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Tema renungan kita pada hari ini yaitu Santo Fransiskus Xaverius sebagai teladan kesetiaan bagi kita zaman sekarang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman sekarang terkadang kita susah untuk setia terhadap sesuatu hal, melakukan segala sesuatu seadanya saja, tapi menuntut hasil yang maksimal. Sepertinya setia itu sesuatu yang sudah mulai luntur dalam diri setiap manusia. Perjalanan hidup tidak selalu mudah untuk dilewati. Butuh konsistensi untuk tetap setia dalam menjalaninya. Tapi itu hanya sekedar teori katanya. Mudah mengatakan tapi susah melakukannya. Kita semua tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan membuahkan hasilnya di kemudian hari. Tergantung bagaimana kita melakukan setiap hal dalam kehidupan kita, terlebih dalam pekerjaan kita dimanapun. Kunci utama untuk hidup yang baik dan layak di hadapan Tuhan adalah dengan kesetiaan kita untuk berada pada situasi apapun. Sebab dengan setia, hidup kita semakin baik dan Tuhan selalu ada bersama kita. Seperti yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius selama hidupnya, ia setia dengan perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam situasi apapun. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Kita semua tentu pernah mendengar kisah dari santo ini. Santo Fransiskus Xaverius adalah seorang misionaris terbesar serta merupakan seorang perunding dan duta Vatikan terbaik yang pernah ada. Santo Fransiskus dilahirkan pada tahun 1506 di Navarre, Spanyol. Dia adalah anak bungsu dari suatu keluarga besar. Pada usia 18 tahun, Santo Fransiskus mulai belajar di Universitas Paris. Ia masuk Kollega Santa Barbara dan pada tahun 1528 meraih gelar magisternya. Disinilah ia bertemu dengan Santo Ignatius Loyola selaku pendiri Serikat Yesus. Ia adalah satu dari 7 orang pertama dari Serikat Yesus yang pada tahun 1534 mengucapkan kaulnya untuk melayani Tuhan. Bersama mereka, Santo Fransiskus telah menerima sakramen imamatnya di Venice 3 tahun kemudian. Santo Fransiskus telah menjelajahi begitu banyak negara untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Ia rela meninggalkan keluarga dan harta kekayaannya demi menyelamatkan semua orang. Sungguh ini merupakan tugas mulia dari Allah kepada seorang Fransiskus. Kabar sukacita Allah kepada banyak orang. Dalam sejarah yang tertulis, Santo Fransiskus ternyata pernah mewartakan kabar sukacita Allah kepada orang-orang Asia, termasuk di Ambon, Maluku di Indonesia. Kedatangannya ke tanah misi membawa tugas perutusan Yesus yang hari ini kita dengar dalam Injil untuk membawa kabar gembira dan membawa semua orang yang percaya dan menjadi pengikutnya. Kabar sukacita Allah tentu saja bukan hanya untuk seorang pribadi Fransiskus Xaverius, tetapi juga bergema sampai hari ini ketika kita mendengarkannya dalam Injil dan juga menjadi tugas perutusan kita di zaman ini. Dalam Injil pada ayatnya yang ke-15, Yesus mengatakan,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita pun diutus untuk memberitakan Injil, itulah yang pertama-tama. Mewartakan kabar gembira akan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan dan yang akan datang pada akhir zaman, membawa semua orang yang percaya kepadanya menuju kehidupan abadi. Maka bagi kita yang memberitakan Injil, kita juga menjadi orang-orang yang diutus, apalagi kita yang sudah mengikutinya dan percaya dengannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat Santo Fransiskus Xaverius betah dan bertahan dalam melaksanakan tugas dan perintah Allah? Menurut saya, Santo Fransiskus betah dan bertahan dalam melaksanakan tugas dan perintah Allah karena dia setia dengan janji Allah. Dia yakin dan percaya bahwa sumber kehidupan satu-satunya hanyalah Allah sendiri. Selain itu, dia juga percaya bahwa Allah hadir melalui orang-orang di sekitarnya. Selama di medan misi, Santo Fransiskus hanya memfokuskan hidupnya dengan mewartakan kabar sukacita Allah kepada semua orang. Ia rela dimaki dan diludahi oleh orang-orang yang bertentangan dengan kedatangannya demi misi keselamatan semua orang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita yang hidup zaman ini hendaknya meniru teladan hidup dari Santo Fransiskus Xaverius sebagai model kesetiaan. Apa yang kita lakukan supaya teladan hidup Santo Fransiskus Xaverius dapat kita terapkan dalam keseharian hidup kita? Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan berdoa dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan rajin berdoa, maka hidup kita selalu ada bersama Tuhan. Segala kesulitan dan tantangan pasti teratasi dengan baik. Dengan setia mewartakan kabar sukacita Injil, maka hidup kita selalu terarah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menuntun kepada jalannya yang benar. Sebab hanya orang yang percaya akan mujizat Tuhan bisa diselamatkan. Semoga rahmat Tuhan senantiasa berlimpah atas hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.